Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Oh, saudara-saudari yang terkasih, saya menjadi badut dan badut-badut itu seakan-akan di tengah-tengah masyarakat selalu dipandang negatif, dipandang sepele, dipandang tidak ada gunanya, dipandang sebelah mata, bahkan menjadi bahan ejekan atau bulian. Sampai hidung saya mau lepas terus begini. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai teman seorang badut di Yogyakarta itu selalu antusias dengan segala pertunjukannya. Tahun-tahun ketika pada waktu itu 2010, dia karena ada gempa, ada gunung meletus yaitu Merapi, lalu kemudian banyak pengungsian, anak-anak tidak terhibur, bahkan suasananya membuat orang ngenes atau mengenaskan, dan kemudian akhirnya tidak ada lagi apa yang menjadi hiburan di camp. Orang-orang tua semakin sedih karena selain tidak bisa bekerja, orang tua juga melihat anak-anaknya sedih. Bagaimanapun gantungan hati orang tua adalah anak-anaknya. Maka Pak Tejo Badut, seorang badut dari Yogyakarta, itu kemudian akhirnya dia memberi penghiburan bagi anak-anak di pengungsi korban gunung meletus Merapi. Dan kemudian tanpa digaji, dia punya inisiatif dari camp satu ke camp lain. Dari camp-camp pengungsi itu dia mulai memberikan suasana kegembiraan bagi anak-anak. Katanya, prinsipnya, kalau anak-anak senang, orang tua pun akan senang, merasa aman walaupun tinggal di camp-camp pengungsian, menunggu darurat bencana selesai. Maka saudara-saudari yang terkasih, dia melakukan itu semua dengan pertunjukan badut, dan akhirnya dia pun sampai pada titik tertentu didengar oleh suatu instansi yang peduli kepada apa yang dibuat oleh Pak Tejo ini. Lalu mereka kemudian mensponsori kegiatan Pak Tejo ini untuk memberi pertunjukan di camp-camp bagi anak-anak korban letusan Gunung Merapi. Dan terjadilah suatu pelayanan yang dalam ungkapan syukurnya. Pak Tejo ketika diajak ngobrol mengatakan bahwa ini sebagai ungkapan syukur bahwa saya juga ingin membuat anak-anak bahagia, karena lewat anak-anak ini kemudian keluarga orang tua akan merasa dampaknya. Syukur tidak melulu memikirkan keuntungan, tidak melulu memikirkan harta benda untuk diri sendiri, tetapi syukur tanpa digaji pun, tanpa diupah, tanpa diundang, datang untuk memberikan apa yang terbaik, penghiburan, apa yang dia sumbangkan sejauh sebagai seorang pemain badut kepada anak-anak di camp pengungsian-pengungsian. Saudara-saudari yang terkasih, Pak Tejo bukan ingin sempurna, tetapi hanya sekedar memang peduli yang efeknya ternyata besar dan dirasakan oleh keluarga-keluarga di sana. Injil hari ini, ada seorang anak muda yang berlari-lari mengejar Yesus dan mengatakan, "Guru yang baik, untuk menjadi sempurna apa yang harus saya lakukan?" Lalu Yesus mengutip, menurut Injil Markus ini, Yesus mengutip kebijakan-kebijakan, tuntunan-tuntunan dari Musa di dalam Taurat. Kalau kamu ingin, mengapa kamu menyebut aku sempurna? Hanya satu yang sempurna, yaitu Allah sendiri. Kalau kamu ingin sempurna, hormatilah ibu bapamu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan merampas hak orang lain, jangan berbuat zina. Lalu kemudian
anak muda itu dengan bangga mengatakan, semua itu sudah saya lakukan sejak masa mudaku. Seakan-akan mau bilang, lalu kurang apa? Tetapi Yesus sedih terhadap anak muda itu, lalu mengatakan, hanya satu kekuranganmu. Pulanglah, jualah segala harta milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kemari, ikutlah aku. Saudara-saudari, sedihlah anak muda itu sebab hartanya banyak. Lalu Yesus melanjutkan pengajaran kepada murid-muridnya. Sungguh susah orang yang banyak hartanya masuk kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Lalu Yesus melanjutkan pengajarannya. Tetapi mungkin perlu dikoreksi sekali lagi setiap Injil. Unta dan lubang jarum ini saya koreksi supaya Anda semua jelas. Kalau ada tali masuk ke lubang jarum, itu biasanya benang, tali, apapun, bagor yang dipakai untuk karung, untuk beras, itu selalu dipakai dengan jarum, dengan tali yang agak besar. Tetapi kamel dari kata itu kamilus yang artinya bisa dua, yaitu unta, yang kedua itu tali pengikat kapal. Maka kalau dikatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum, itu tidak masuk akal. Kamilus masuk lubang jarum. Kamilus itu yang lebih masuk akal adalah tali dari pengikat kapal. Besar sekali tali itu masuk ke lubang jarum. Itu lebih mudah daripada orang yang pikirannya hanya di hartanya saja, hanya mencari keuntungan, tidak pernah puas, dan akhirnya dia kemudian tidak bisa masuk kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari badut tadi bahwa dia rupanya tidak peduli apakah digaji atau tidak. Tidak peduli apakah mendapatkan dengan keterampilannya itu keuntungan atau tidak. Tetapi berguna bagi orang lain. Memberi penghiburan orang yang sedang sedih, yaitu di kamp-kamp pengungsi, menjadi intensinya. Lepas dari itu banyak orang mengapresiasi, kemudian memberi dia bantuan finansial, mensponsori, tetapi dimulai dengan beberapa kali pertunjukan yang tidak dibayar dan inisiatif dari diri sendiri. Dan itu yang kemudian membuat Pak Tejo Badut menjadi orang yang selalu bersyukur. Dia mengatakan walaupun dengan membadut, anak saya sudah ada yang memakai toga sarjana. Anak-anaknya juga dibiayai dengan membadut itu. Dan semuanya ternyata disyukuri oleh Pak Tejo ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar supaya kita tidak memikirkan seperti kata Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita mencoba mengelola pemberian Tuhan, baik harta duniawi, baik jabatan, baik segala status sosial di dalam diri kita, untuk bersama-sama kesejahteraan umum. Peduli, berbela rasa, supaya kita tidak selalu hanya memikirkan barang duniawi dengan keserakan kita, dengan cara-cara jahat tidak jujur untuk mendapatkannya. Tetapi kita mensyukuri dengan selalu menggunakannya dalam penuh tanggung jawab dan sekaligus berbagi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.